Pernah, gue bikin status, gue di komen sama orang-orang yang nggak suka sama status gue. Nah itu tuh, itu lu cara ngadepinnya itu kayak gimana? Ya gue diemin. Lu diemin aja. Kritik itu bagus, tapi kalau sampai ngancurin orang itu, gue rasa itu udah perawatan banget sih. Tapi Oke, selamat datang di podcast Pikiran Gen Z 45. Kali ini gue bersama gue di masa Ramadan dan gue sebagai host Satya Anggita Ardani. Gue mau ngebahas soal cancel culture. Menurut lu gimana nih dari cancel culture? Sebelum masuk ke tema, gue nanya kesibukan lu dulu nih, gimana nih? Kalau kabar gue baik Banget nih. baik banget, senang banget nih gue bisa bahas cancel culture, topik yang gue rasa banyak banget dibincangi terutama di sosial media sekarang. Sibukan lu gimana? Gue mau nanya sibukan lu dulu. Kalau sibukan gue ya belakangan ini biasa kuliah. Oh, lu mahasiswa juga kan? Iya. Tugasnya gimana? Tugasnya itu sangat banyak. Nggak bisa gue jelasin satu-satu. Sangat banyak. Banget. Bisa disepil nggak satunya? Tugas lu yang menurut lu kayak ini ngeganggu banget nih buat lu? Ya kalau soal ngeganggunya mah ya ganggu banget sih, terutama metopen. Oh, metopen. Asli. Kalau tugas yang lain nggak ada tuh? Tugas banyak, tapi jangan gue sepil lah. Jangan, bahaya. Oh, bahaya. Iya. Oke, berarti kita langsung lanjut aja nih ya ke tema yang ingin kita bahas. Boleh. Menurut lu penyebab dari cancel culture itu gimana? Kalau gua lihat sih itu penyebabnya karena kita sekarang kan gampang banget nih dapat informasi terutama dari sosial media. Jadi begitu ada berita atau info yang nggak benar dari seseorang, langsung aja tuh kita sebarluasin dan orang-orang juga langsung bereaksi dari berita-berita yang hoax, contohnya hoax. Tapi menurut lu belakangan ini ada nggak berita yang ngebuat cancel culture itu jadi marak? Maksudnya ada lu dari sendiri, lu ada pribadi dari pribadi lu sendiri ada pengalaman nggak? Apa itu? Cancel culture itu betul nih, dan kadang reaksinya tuh juga cepet banget tanpa nunggu klarifikasi. Betul. Khususnya Gen Z yang suka banget ikut nge-cancel orang lain. Oke, jadi mungkin karena Gen Z itu generasi yang vokal ya bro. Jadi itu kita tuh peduli banget sama isu-isu sosial media, keadilan dan etika. Jadi kalau ada yang salah di mata kita, rasanya tuh kayak dikoreksi ataupun dihukum biar orang itu sadar. Iya sih benar. Mungkin kita merasa bertanggung jawab juga buat ngeluarin atau ngingetin yang lain. Tapi ada juga yang bilang kalau cancel culture ini lebih lebih nyari kesalahan sih, kesalahan orang lain. Menurut lo gimana? Benar nggak nyari kesalahan? Gue setuju sih sama pandangan itu, gue setuju. Tapi kadang kan cancel culture itu bisa jadi kebiasaan yang berubah jadi ajang buat mencari kesalahan orang lain. Jadi bukan cuma ngasih kritik yang membangun, tapi malah ngejatuhin orang tanpa kasih kesempatan buat memperbaiki kesalahannya. Nah benar tuh, padahal kan semua orang ya bisa salah kan. Nah betul bro, betul. Apalagi punya kesempatan buat belajar dari kesalahan. Jadi ketika kita buat salah kan kita bisa belajar dari kesalahan itu sendiri. Nah, tapi karena cancel culture kesannya jadi kayak lebih salah, ya udah selesai hidup lu. Menurut lu dampak buat orang-orang dari cancel culture itu gimana? Dampaknya itu gede banget ya bro ya. Bukan cuma secara karir, tapi juga mental. Kebayang nggak sih, lu tiba-tiba dan diserang ribuan orang di sosmed. Orang itu bisa menjadi trauma, depresi, bahkan kehilangan pekerjaan. Padahal mungkin kesalahannya nggak sebesar itu, dibesar-besarin kesalahannya. Betul sih. Tapi dari lu pribadi, lu pernah ngalamin itu nggak? Apanya? Diserang lewat sosmed? Pernah. Gue bikin
status, Oh. gue di komen sama orang-orang yang nggak suka sama status gue. Oh, Gua nah diserang. itu tuh. Itu lu cara ngadepinnya itu kayak gimana? Ya gue diemin. Lu diemin aja. Gue diemin aja, buat apa gue Bener sih. bales? Daripada kalau bales, takutnya dia malah juga semakin Iya. semakin Lu suka gue bikin SW. anjay, iya. Beli kota sendiri Ya kan? iya. Bukan dia Emang sama beli. dulu. Betul sih, gua juga kadang ngerasa kalau kita tuh lupa yang di cancel itu juga manusia. Harusnya punya perasaan dan bisa terpengaruh secara mental. Apa ini ngebuat Gezi jadi lebih takut buat speak up atau berekspresi? Menurut lu? Sebenarnya sih ya, Iya sih Dim, kayak jadi ada tekanan gitu nggak sih menurut lu? Padahal kan kebebasan berekspresi itu penting banget. Tapi di sisi lain ada juga yang bilang kalau cancel culture ini bagus buat ngasih peringatan supaya orang lebih hati-hati. Gimana pandangan lu soal itu? sebenarnya sih ya, gue setuju aja. Kalau ini bisa menjadi pengingat juga. Maksudnya itu kita bisa lebih peka terhadap kesadaran batasan ketika respect itu di sosmed. Cuma ya gua rasa ada batasan juga. Kritik itu bagus, tapi kalau sampai ngancurin orang itu, gua rasa itu udah kelewatan batas sih. Tapi kalau dari lu pribadi, biasanya kalau ada public figure yang viral gitu, itu lu tipe orang yang biasa aja apa ikut ngekritik juga? Tergantung, dia bikin kontennya tentang apa. Kalau ada konten yang negatif, gua kritik. Lu kritik. Ya, kalau positif ya gua support. Kalau misal ada mantan pejabat nih yang korupsi, itu lu bakal lu serang apa lu biarin aja? Bakal lu kritik bisa-bisa nggak? Bukan kita kritik lagi, kita bully. Tuh, berarti kita bully nih. Bully. Kita bully tuh orang itu mah. Wajib. Betul sih bener, emang harus dibully kalau orang kayak gitu. Mungkin ya kita butuh lebih ke calling out daripada canceling out. Jadi kayak ngasih tahu tapi nggak langsung ke ngejudge total. Menurut lu apa cara terbaik buat ngadepin fenomena ini biar nggak selalu berujung cancel? Oke, gua rasa kita perlu belajar lebih objektif dan sabar. Kadang kita tuh langsung panas dan pengennya nyerang aja gitu, pengen ngebully bawaannya. Padahal lebih baik kita tuh coba mendengar klarifikasi dulu. Dan kalau mau kritik, pastikan kritikan itu membangun dan nggak cuma ngejatuhin aja. Ya, setuju sih, gua setuju. Kadang kita kalau memang terlalu berlebihan, terlalu reaktif, malah jadi bias dan gak lihat situasi secara utuh. BTW, buat lu sendiri ada nggak tips biar kita nggak ikutan cancel culture tapi tetap bisa kritis ke orang-orang? Oke, menurut gua nih ya, kita bisa belajar buat selalu cross check informasi dulu. Jangan langsung percaya sama berita atau postingan-postingan yang baru muncul tuh. Selain itu, penting juga buat belajar kasih kritik yang membangun, bukan ngejatuhin atau bukan ngebully. Nice. Jadi intinya kita harus lebih bijak dalam bereaksi. Gak asal ikut-ikutan karena balik lagi yang di cancel itu manusia juga bisa salah dan punya kesempatan buat berubah. Nah, bener banget nih. Dan inget nih ya, kita tuh semua mempunyai kesalahan. Jadi jangan sampai kita sendiri nanti kena imbasnya karena pernah cancel, pernah cancel orang lain tanpa dasar yang kuat. Kalau dasar yang kuat bener sih. Nah, Kita kalau mau mengkritik orang tuh harus perlu dasar yang kuat. Iya, salah-salah. betul itu. Apalagi jangan sampai lewat personal sih kalau menurut gue. Makanya kita harus tunggu dia klarifikasi dulu baru kita kritik. Bener banget sih, oke. Obrolan kita kali ini cukup bikin kita mikir sih. Kalau cancel culture itu nggak selalu nggak positif yang kita bayangkan. Mungkin kita bisa lebih mindful dan kritis tanpa harus selalu nge-cancel orang. Thank you banget nih buat Dimas. Waktunya juga udah mau nyempetin kita ngebahas tentang cancel culture. Oke, sama-sama, Der. Anjir. Soalnya kita bisa lebih bijak lagi ya dalam bersosial media. Jadi generasi kita tuh saling mendukung tuh, bukan saling jatuhin. Bener banget. Apa buat khususnya buat Genji jangan saling Jatuhin. Iya, tapi saling support. Ya kita semakin kompak menuju Indonesia Emas 2045. Mantap. Takbir. Amin, thank you banget nih udah datang juga. Sampai bertemu lagi dan di episode selanjutnya buat Dimas Aditya Ramadan. Siap.
See you next time buat subscriber, buat viewers gua. Minggu depan kita bakal balik lagi, bakal banyak ngebahas tema yang culture banget. Pokoknya podcast kita tuh nggak bakal ngebosenin. Bisa buat temen makan, bisa buat temen santai, Ya, temen galau bisa. temen galau bisa. Okay. See you next time, brother.